Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Resa Raditya di Prod Podcast. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber keren lagi nih. Dia merupakan Yuda Alfa Fernanda, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Syah Kuala yang baru saja meraih medali emas di ajang internasional DX China Shanghai International Invitation and Innovation Exhibition 2025 di Shanghai, Tiongkok. Nah teman-teman, jadi kita udah langsung berhadapan nih dengan narasumber keren kita pada hari ini. Mari kita sapa. Halo Yuda, selamat siang. Halo Kak, Gimana nih kabarnya hari ini Yuda? alhamdulillah luar biasa dan excited juga sih. Udah excited nih Yuda ya. Mungkin Yuda boleh memperkenalkan secara singkat tentang diri Yuda nih, mulai dari nama dan lain-lain. Oke, sebelumnya terima kasih Kak kenalin aku Yuda Alfa Fernanda, biasa dipanggil Yuda atau orang-orang juga biasa manggilnya Ayut gitu, sesuai username IG. Sesuai ya. Ya, aku adalah mahasiswa aktif dari program studi pendidikan dokter hewan FKHWSK, Leting 2023. Oke, untuk sekarang semester 4 OTW 5 sih. Oke, semester 5 masih aman ya, masih Aman. semester aman. Oke. Baik Yuda, langsung aja nih ya, pasti teman-teman nih udah penasaran banget nih dengan wangi-wangi medali emas ini nih. Yuda, banyak banget nih teman-teman yang penasaran, pastinya bisa dijelaskan Yuda apa sih ajang dari DX China Shanghai International itu, atau ada singkatannya tersendiri mungkin? Ada Kak. Apa itu singkatannya? Biasanya kalau aku sih singkatannya CIE aja. Xie. CIE. Udah bener belum? Xie. Oke, Xie. kita sebut Xie aja Xie ya. aja. Xie biar lebih mudah. Itu sebenarnya ajang apa nih Yuda? Jadi CIE itu sendiri adalah sebuah ajang internasional yang diselenggarakan oleh WIPA namanya. Aku juga lupa sih kesingkatannya itu apa. Oke. Itu sebuah pameran pertunjukan, bukan pertunjukan juga sih, pameran inovasi terbesar di Cina gitu, yang diadakan setiap tahun sekali. Kebetulan yang kemarin yang aku ikuti itu tahun ke-8-nya gitu. Oke. Di mana di situ mempertemukan berbagai inventor atau penemu-penemu inovasi dari berbagai negara, tapi ini acaranya dikhususkan untuk Asia dan Eropa gitu. Oh, berarti ini yang kali ini tuh yang ke-8 tahun ini dikhususkan untuk Asia dan Ya, Eropa. bisa dibilang seperti itu. Dan fun fact-nya kemarin itu ada sekitar 15 negara yang berpartisipasi Wow. dan menayangkan lebih kurang 857 project gitu. Wow, itu keren banget, dan salah satunya adalah Yuda dan tim Dan tim. dari FKHWSK. FKUSK. Keren banget teman-teman, bisa dilihat sekilas ya, setingkat internasional dan beberapa negara yang berpartisipasi dengan ratusan produknya ya. Iya benar. Nah, jadi Yuda gimana sih awalnya Yuda dan tim bisa dapat informasi tentang ajang dari lomba ini tuh? Dari mana dan bagaimana? Mungkin juga bisa nih disebutin tadi dengan tim ya. Tim itu terdiri dari berapa orang sebelumnya? Jadi sebetulnya tim Carin itu tim produk kami itu ada 7 orang. Cuman kemarin yang berangkat ke Cina itu ada 2 orang, saya Yuda dengan Muhammad Haikal namanya, Oke. dan dengan 1 orang dosen pembimbing Ibu Wahyu Ekasari. Gitu. Oke, berarti totalnya berdua dan ada pembimbing 1. Ya gitu, bertiga. Nah, jadi Yuda dan tim ini tadinya dapat informasi dari mana nih? Kalau diceritain panjang ya Kak, tapi Oke, nggak apa oke. demi sharing pada Oke, penonton juga kan. iya. Jadi kemarin itu berawal dari PKM, PKM. atau kan PKM gitu. PKM di mana mungkin? Jadi kan waktu kemarin kan semester lalu kan buka PKM tingkat universitas kan. Oh, Jadi kebetulan aku dan Haikal itu satu tim oke. berawal dari PKM, tetapi kan PKM ini kan ada prosesnya dan nunggunya juga lama kan hasilnya Benar-benar. keluar. Nah, pada saat itu dosen pembimbing Ibu Wahyu Ekasari itu merekomendasikan sebuah produk yang telah beliau rilis terlebih dahulu. Oh, sudah dirilis. Jadi produk Carin ini adalah produk yang sudah dirilis oleh beliau dan senior kami terdahulunya. Oke, Jadi oke, ini oke. bukan produk kami, Ya, tapi ya. kami adalah sebagai regenerasi. Oh, I see. Oke. Dan produk Berarti- Carin ini perlu ketahui juga udah sampai ke PIMNAS juga. Oh, sudah sampai kan? Udah ke PIMNAS. Keren Nah, banget teman-teman ya. Sudah jadi sampai ke Bimnas. waktu itu Bu Wahyu Ekasari nyerahin Carin itu ke kami, Yuda dan Haikal. Oke, itu sejenis regenerasinya ya. Nah, mungkin informasinya kan. Iya ya. Nah, waktu itu lagi santai aja kan di kelas, lagi ngumpul sama pembimbing. Terus tiba-tiba beliau nawarin sebuah
lomba expo lah. Awalnya itu apply ke Jepang. Oh, ke Jepang. Jadi waktu itu kan kami ngambilnya Jepang sama Shanghai. Dua ya Dua, berarti. jadi ada pilihan satu, pilihan dua. Jadi kaminya itu berharap ke Jepang. Oke, tadinya ke Jepang awalnya. Ya, namun ya mungkin takdir Allah juga mengantarkan kami ke Shanghai. Iya. Jadinya karena lulus di Shanghai, itu pilihan kedua ya? Pilihan Shanghai? kedua. Pilihan kedua dan alhamdulillah lulusnya di situ. Di situ. Sesuai tapi ya, alhamdulillah membuahkan hasil Iya, alhamdulillah. yang luar biasa. Oke, berarti fun fact juga ya teman-teman, kalau Yuda dan temannya ini merupakan regenerasi dari produk yang memang sudah dipercayakan untuk mereka lanjuti ke Shanghai tadi, seperti itu. Benar. Keren banget ya teman-teman. Jadi tentunya ini kan bukan sebuah proses yang mudah ya, Yuda. Apa sih tahapan-tahapan yang harus Yuda dan tim persiapkan di saat itu untuk mengikuti ajang ini? Jadi yang pertama itu kalau for realnya ya. Iya ya. Jadi waktu itu sebenarnya awalnya Yuda ngedaftar itu nggak tahu Haikalnya. Oh. Yang tahu itu Yuda sama pembimbing. Jadi Berdua. persiapan yang diperlukan itu adalah kita diminta menyiapkan abstrak atau simpulan umum produk, Iya. dan juga spesifikasi serta foto produk kita. Jadi kita tinggal submit ke Subagi Form aja. Kebetulan untuk Indonesia sendiri itu dilisensikan oleh Innova namanya penyelenggaranya. Innova. Jadi untuk ke China itu Indonesia sendiri itu dipanitia oleh Innova namanya, nama lembaganya yang menaungi untuk itu. Jadi oke. Innova nama lembaga yang menaungi dari Indonesia. untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Berarti dari awal tahapan itu tadinya hanya Yuda dan pembimbingnya Yuda saja ya. Baru kemudian Haikal. Pas seminggu udah lolos ya baru dikasih tahu Haikalnya. Oke, berarti alhamdulillah Haikal juga berpartisipasi penuh pastinya ya. Ini kita tadi udah bahas nih tahapan-tahapan juga informasi yang didapatkan untuk ajang ini. Tapi mungkin belum semua teman-teman tahu nih apa sih produk yang Yuda dan teman bawain di dalam ajang ini tuh. Faktor utama yang membuat teman-teman dari Indonesia khususnya Yuda dan juga teman-teman Kerin FKH USK ini kan meraih medali emas. Bisa dijelasin nggak? Kerin ini tuh sebenarnya produk apa? Terus dia tulisannya Kerin, Carin itu pengucapannya yang benar gimana? Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mungkin? Nah kemarin kalau menurut aku sih menyesuaikan negaranya ya. Kalau Indonesia barangkali kita ejaknya sesuai itu Carin aja gitu. Cuman kalau di luar negeri itu bule itu rata-rata bilangnya Kerin gitu. Kerin, oke. Bebas aja sih. Berarti menyesuaikan. Menyesuaikan aja. Berarti kalau kita di Indonesia bisa nyebut nama produknya Carin aja. Carin aja. Carin aja. Ini produk untuk? Jadi Carin itu sendiri adalah sebuah herbal shampoo yang terbuat dari ekstrak daun asam jawa yang kita formulasikan secara laboratorium menjadi sebuah shampoo kucing. Keren banget teman-teman. Siapa yang baru tahu kalau kucing juga punya shampoo teman-teman. Apalagi ini dengan bahan-bahan herbal yang pastinya aman ya buat kucing. Karena kucing salah satu hewan yang sensitif juga ya Yuda ya. Yang harus dirawat sedemikian. Jadi tadi penyebutannya boleh kita sebut aja Carin teman-teman. Nama produk yang dibawakan oleh teman-teman Yuda dan tim. Jadi gimana sih perasaan Yuda saat berhasil mengetahui bahwa produk Yuda ini berhasil meraih medali emas? Gimana sih perasaannya? Jujur ya, karena produk ini maafnya bukan sampai ke emas aja, tapi bisa tembus panggung internasional aja. Benar. Itu udah satu kebanggaan tersendiri. Benar. Jadi awalnya aku boleh dibilang gak berekspektasi untuk emas gitu, tapi untuk keberlanjutan si Carin ini ke depannya. Karena salah satu tujuan kita ikut expo itu salah satunya itu untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk kita lebih jauh ke orang lain gitu. Tapi pada saat dapat emas sih awalnya sempat gak percaya gitu. Karena fun fact-nya ini kan first time untuk diri aku sendiri ikut ke internasional, dan juga first time untuk FKH USK-nya untuk expo officially dari FKH-nya itu untuk kegiatan internasional gitu. Membawa nama FKH untuk pertama kali dengan juga dari Yudanya juga ini pertama kali juga. Dengan pengalaman yang Yuda punya dan melawan bersaing
secara internasional itu luar biasa ya. Jadi awalnya memang nggak berekspektasi tapi udah bahagia ya bisa lolos ke internasional aja itu sudah Mhm, pencapaian yang luar biasa iya. Yuda ya. Tentunya karena ini merupakan pencapaian yang luar biasa pasti mempunyai tantangan dan kendala ya Yuda ya di saat itu. Apa sih menurut Yuda tantangan dan kendala yang Yuda dan tim merasakan? Mulai mungkin dari bahasa atau lain-lain? Kalau untuk kendala sendiri sebetulnya itu banyak banget. Banyak banget. Dari awal kita pengumuman lolos, itu fun fact-nya itu gak didanai dari mereka, Kak, gitu. Oh, oke. Jadi kita harus nyari funding, Sejenis nyari proposal, tebar proposal oke, kemana mana. heeh. Tapi alhamdulillahnya karena kita yakin akan membawa nama USK, tapi alhamdulillah pihak kampus juga support. Terima kasih juga kepada Universitas Sekolah ya, Iya, dan dari fakultas juga. Jadi untuk funding kita mungkin nggak mikirin lagi, mungkin lebih mikir ke uang saku pribadi. oke. Kemudian kendala yang kedua itu karena tadinya Mhm. kami kan cuman berdua. Berdua doang. Dan itu posisinya produk Carini ini udah lama nggak diproduksi. Jadi Carini launching pertamanya itu 2023. 2 tahun yang lalu ya? Dua vakum 2 tahun. Sudah ada Vakum produknya ada, tapi vakum 2 vakum? tahun. Nah, Oke. jadi PR besar banget nih bagi Iya. Yuda dan Haikal eee, buat produksi ulang. Bener bener bener. Bikin edisi terbaru, bikin varian terbaru, pokoknya harus ada inovasi. Bener bener. Jadi karena kami berdua, jadi segala bentuk proses operasional produksi itu dilakukan berdua gitu. Diusahakan berdua ya? Ya karena Karena memang selain kalian berdua ya nggak ada yang bisa nge-handle itu ya? ya tapi dari situ juga belajar sih kan, kayak ternyata anak FKH juga bisa loh bikin Iya, bikin kosmetik kayak anak farmasi gitu kan. bener bener. Dan juga kan kalau dari segi presentasi nih, ada kendala nggak mungkin di saat, mempresentasikan produknya mungkin dari bahasa atau penyampaian teori dan lain-lain gimana ya? Kalau untuk presentasi kemarin di Shanghai itu, kebetulan tapi alhamdulillahnya kita dapat juri yang orang China yang bisa berbahasa Inggris. Tapi Mmm, problem lainnya yang kami temui pada saat expo itu, ke acara kita ini kan di China. iya bener, Berarti visitornya itu rata-rata China China, lokal gitu kan. bener bener. Jadi pas mereka ngunjungi stand kami, Iya, jadi kayak langsung diulti bahasa Cina. bener bener bener. Jadi itulah salah satu kendala kami. Jadi tapi untungnya di zaman teknologi sekarang udah ada translator, Kak. Jadi Bener. udah tinggal ngomong aja langsung. Benar, berarti Yuda dan tim mengandalkan juga inovasi-inovasi teknologi seperti Iya, translator dan sebenarnya itu nggak mudah teman-teman walaupun sudah ada translator tergantung bagaimana komunikasi kita tersampaikan ya mmm, dengan pendatang-pendatang ke stand tadi mhm. itu. Tentunya juga di atas kendala-kendala yang ada tadi Yuda dan tim juga sudah dibantu handle oleh fakultas dan juga Universitas Syahkuala. Keren sekali, terima kasih ya kepada Terima kasih, luar biasa sekali. luar biasa sekali. Jadi siapa saja sih yang paling berperan dan mendukung proses Yuda dan tim nih, yang sangat berperan pada masa proses ajang, Shanghai kemarin? Aduh ini kayak curhat gitu ya. Nggak apa-apa, boleh banget, boleh, secara pribadi, secara umum, boleh. Kayak mungkin di balik kilauan emas tersebut mungkin menyimpan berjuta drama mungkin ya. Drama bukan kesedihan juga, Iya, tapi Yuda sangat berterima kasih kepada pembimbing kami, dosen kami Ibu Wahyu Ekasari SSI MSI, karena bagi kami beliau tidak hanya sebagai pembimbing biasa tapi juga sebagai kakak. Karena setiap apapun langkah kami dalam memprogreskan Carin untuk menaikkan nama Carin, beliau itu selalu ada gitu. mengayomi ya, Mengayomi, sangat sangat mengayomi, mengayomi. nggak pernah membiarkan kami begitu saja. Iya, Jadi the real, kalau boleh jujur kemarin kami itu cari itu kayak bimbingan skripsi, Kak. kayak Harus rajin-rajin konsul, iya, bimbingan gitu. dan sangat welcome ya, Sangat sangat welcome sekali, terbuka. sangat fast respon juga kemarin. Terima kasih ya, Mhm, sangat berkesan berarti bagi Yuda dan tim salah satunya yang berperan adalah pembimbing mhm. tadi ya. Dan juga apakah ada momen tertentu nih Yuda yang paling terkesan selama mengikuti kompetisi ini? Yang paling terkesan nih momen-momen mungkin waktu di China kemarin atau sebelum ke China boleh, momen-momen yang paling terkesan?
Momen yang paling berkesan ya. Iya. Ini boleh lebih dari satu berarti. Boleh, beberapa juga boleh yang terkesan. Jujur pada saat ke China kemarin itu bukan kali pertama juga saya ke luar negeri, cuman saat itu saya menginginkan mengunjungi salah satu negara di ASEAN yaitu Vietnam. Nah, jadi ceritanya gini. Pada saat kami booking tiket untuk ke Shanghai-nya dari Kuala Lumpur, itu tiba-tiba ada promo tiket yang mengharuskan kami transit ke Ho Chi Minh, ke Harus transit Vietnam. dulu. Iya, Wow. jadi seketika yang berkesan itu kan soalnya kemarin itu aku ngomongnya ya aduh kapan ya bisa ke Vietnam? Bener-bener. Kapan? Dan Tuhan kasih pada saat kita mau ke Shanghai, at least itu 10 jam, walaupun 10 jam berhenti tapi cukup lah untuk mengobati penasaran Iya, gitu. iya. Kemudian yang kedua, yang paling berkesan itu pada saat sampai di China, di mana teman aku Haikal waktu itu tanpa tidak disengaja meninggalkan poster. Jadi Poster? kami diwajibkan membawa satu poster untuk ditempel, untuk dilihat audiens gitu. Nah tiba-tiba si teman aku ini ninggalin poster di imigrasi. Poster produk tadi ya? mau masuk negara orang kan ada imigrasi kan. Iya. Jadi karena keasikan ngobrol sama petugasnya barangkali ya tiba-tiba tinggalan itu kami udah di luar, udah mesen taksi mau ke hotel. Dan posisinya kalau secara regulasinya itu nggak boleh masuk lagi ke dalam. Iya. Seharusnya nggak boleh lagi. Jadi waktu itu akhirnya dengan berbagai cara permohonan sampai paspor kami ditahan petugas biar masuk. Berdua itu? Ya, tidak hanya di situ tapi kami bertanya bahasa tadi. Orang sana bahasa Inggrisnya juga susah gitu. Menyesuaikan. Jadi kami harus translator lagi, mereka ngasih solusi. Tapi untungnya ada sih ketemu 2 orang polisi. Polisi itu tersebut alhamdulillah bisanya bahasa Inggris. Dari dan Cina. Karena mereka itulah kami dipandu lagi masuk imigrasi sampai kami menemukan poster. Itu luar biasa sekali sih polisi Luar di biasa China. sekali ya, berarti sangat siaga juga ya polisi di sana membantu dan alhamdulillah mereka bisa berbahasa Inggris jadi memudahkan kita juga. Sangat terkesan ya tadi juga secara nggak langsung Yuda jadi bisa transit di Vietnam. Walaupun ya katanya walaupun cuma sebentar tapi itu bisa mengobati penasarannya. Juga pengalaman yang ketinggalan poster itu menjadi pengalaman yang belum tentu kita bisa ada di posisi itu ya Yuda. Tapi ada lagi Kak. Apa lagi tuh yang paling? Jadi pada saat aku flight dari Vietnam ke Shanghai-nya itu udah mulai muncul sariawan. Satu. Nah itu makan gak enak ini segala macam. Di hari kedua expo itu tumbuh lagi 2 langsung. Double ya? Triple. Oh, tumbuh 2 lagi. Dari yang sebelumnya jadi 3. Nah, alhasil aku kayak demam gitu. Jadi mengharuskan aku harus tetap kuat. Harus nggak ares ya harus tetap melayani tamu gitu kan. Tapi itu jujur berat kali. Jadi kendala juga nggak? Kendala juga. Sampai mendapatkan emas itu masih demam posisinya. Jadi di atas panggung demam. Demam panggung beneran ya namanya ya. Emang deril demam ya? Deril demam panggung ya. Berarti itu dari semenjak kan biasanya kalau kita sariawan itu radang itu susah banget untuk komunikasi, tapi Yuda berhasil ya menyampaikan pesan itu saat presentasi juga di kondisi yang kurang baik ya. Harus dipaksain ya. Pokoknya biarpun sakit tetapi harus tersampaikan. Soalnya kita mikir itu udah jauh kan. Benar. Udah jauh, masa nggak tersampaikan apa yang kita inginkan gitu. Benar. Berarti effort sekali ya teman-teman. Yuda tetap berusaha profesional di tengah keadaannya sedikit kurang sehat dan juga ini berhubungan dengan komunikasi ya, apalagi sariawan tadi ya Yuda. Tapi sekarang udah aman ya? Alhamdulillah. Udah nggak demam panggung. Udah. Jadi banyak hal-hal berkesan memang tentunya masih banyak. Resa sangat yakin masih banyak hal berkesan di sana. Tapi yang paling berkesan di Yuda ada beberapa hal tadi yang teman-teman bisa lihat sendiri bahwa dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa belajar banyak ya Yuda ya. Benar. Nah Yuda, setelah meraih medali emas tadi nih, ada rencana pengembangan produk dari Carin ini sendiri mungkin untuk kedepannya dari Yuda sendiri mungkin atau dari tim pengembangan produk untuk kedepannya? Tentunya ada lah ya. Tentunya ada. Soalnya salah satu tujuan expo kita tadi yang Yuda bilang tadi itu kan memperluas jangkauan pasar. Dan alhamdulillahnya pada saat kita expo kemarin di China itu
rata-rata orang itu memiliki daya tarik tersendiri. Ternyata fun fact-nya di kota Shanghai itu aja ada sekitar 10.000 pet shop. Bayangin, 10.000. Wow, 10.000. Dan data itu kami dapatkan dari profesor yang menjadi salah satu dewan juri pada saat itu. Dan beliau juga merekomendasikan kepada kami, ayo lebih giat lagi, lebih produksi lagi, dan saya tuntun untuk produk kalian itu bisa sampai ke China gitu. Mau Wah. dibantu pasarin di China juga. Kami juga gak nyangka gitu kan, kayak produk kami itu ternyata bikin orang excited. Bahkan ada beberapa pengunjung itu yang mau beli. Tapi Benar-benar. notabene-nya gitu di situ kita nggak boleh jualan. Oh, berarti nggak boleh dijual, pemasarannya Ya, aja. jadi emang untuk display, untuk dilombain gitu, untuk Oke. tapi karena kami orangnya nggak enakan juga kan. Tapi rata-rata orang yang excited Interest gitu banget, ya. tapi emang kepo kali sama produk kami kasih. Oh, karena memang kayaknya di waktu itu doang ya dia bisa Mm-mm. nemuin. Terus dia bilang, saya beli dengan harga ini $, lagi kan. Siapa Ditawar yang nggak gitu. tergiur kan, $, gitu kan. Cuma yaudah kami kasih aja gitu. Dikasih Kami kasih free aja gitu. free aja. Buat oleh-oleh juga. Berarti pure memang karena ngerasa happy juga ya dengan antusias Iya. warga di sana, masyarakat di sana, tentunya sampai jurinya juga merekomendasikan atau mensupport ya untuk produk-produk Yuda tadi. Dan Keren banget teman-teman. kemudian itu untuk kedepannya pasti lah ya, mungkin kita berharapnya Carin ini kedepannya itu dapat terjual luas di Luas. Indonesia terutama kan, mengingat sekarang penggemar kucing itu makin bertambah gitu. Bener. Cat lovers itu ada di mana-mana. Ini juga cat Iya, lover. boleh cobain nanti ya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Ini mumpung depan orangnya ya kita mau nego-nego. Berarti benar karena semakin banyak cat lover, catnya juga makin banyak pastinya kita walaupun kita pecinta kucing teman-teman harus mengantisipasi dari penyakit ya. Karena itu juga bisa menjadi dampak yang bahaya untuk kesehatan kita. Mulai dari samponya nih hal termudah bisa nih kita pakai Carin. Carin. Ya. Jadi apa nih Yuda, harapan Yuda dan teman-teman mungkin untuk inovasi berbasis bahan lokal tadi seperti Carin ini bisa mendunia nih. Karena kan seperti yang kita tahu nggak semua produk ini dari berbahan herbal. Harapan Yuda nih seperti apa untuk kesehatan hewan di Indonesia mungkin? Apa mungkin ada harapan tersendiri dari Yuda sebagai anak Fakultas Kedokteran Hewan? Jujur sih sebagai anak kedokteran hewan, itu sebenarnya produk untuk shampoo kucing itu udah banyak gitu. Udah banyak. Udah banyak. Bahkan dari herbal pun juga ada gitu kan. Mana-mana. Cuman kebanyakan saat ini di lapangan itu rata-rata itu mereka pakai yang kimia gitu kan. Benar. Jadi selain di segi harganya murah, itu juga banyak busanya gitu juga kan. Jadi ada pewanginya juga. Cuman kalau namanya juga kimia, kalau digunakan secara terus-menerus walaupun ada takaran yang diperbolehkan, itu juga dapat menimbulkan efek samping juga. Apalagi ini kan bermain dengan rambut kucingnya kan, itu kan salah satu permasalahan kucing itu kan saat ini kan rambut dan bulunya, kulitnya Sensitif gitu. ya, Rata-rata penyakit itu datang dari sana, dari faktor bulu dan kulitnya gitu. Berarti itu salah satu faktor terkuat yang bisa menyebabkan penyakit juga ya, penyakit dari kucing gitu ya. Soalnya parasit itu cenderung ektoparasit, itu kami bilangnya ektoparasit, itu parasit yang di luar tubuh. Oke. Itu biasanya itu nempel di rambut dulu baru ke kulit gitu, sehingga dapat Nyebar menginfeksi ke saluran darahnya juga. Oh. Dan harapannya dengan adanya herbal shampoo itu kami berharap semua kucing di Indonesia ini merasakan manfaat, karena seperti yang kita ketahui saat ini herbal sendiri udah terbukti kan. Benar. Orang-orang lebih banyak menggunakan herbal sekarang karena minim efek samping gitu. Dan khasiatnya alami langsung ya. gitu kan, karena kita langsung mendapatkan dari tumbuhannya alaminya gitu. Dengan berarti secara nggak langsung nih produk yang membedakan produk Carin ini dengan shampoo-shampoo lain tadi Yuda kan sempat singgung sebenarnya udah banyak juga nih yang herbal nih, shampoo-shampoo herbal di luar sana. Apa nih mungkin dari khasiat si Carin sendiri nih yang membedakannya dengan produk-produk lain menurut Yuda sendiri apa?
Ini tidak menurut Yuda, tapi sebelumnya kami juga ada research. Oh, udah Udah research. ada Oke, terbit jurnal juga. udah ada jurnalnya berarti Ya, ya? kemarin udah dilakuin uji sensitivitas terhadap bakteri dan jamur. Oke. Ternyata hasilnya itu menunjukkan efektif dengan konsentrasi 30%. Artinya dari daun asam jawa tersebut apabila kami formulasikan menjadi shampoo dengan konsentrasi 30%, itu sudah dual fungsi, yaitu sebagai anti bakteri dan anti jamur. Jadi udah dua fungsi kan. Nah, ditambah lagi kami menambahkan kemarin essential oil daun mint dan jasmine sebagai bau aromaterapi, sehingga itu dapat meredakan stres juga pada kucing. Jadi yang membedakan itu adalah kami mengangkat produk kami itu sebagai 3-in-1 produk, 3 fungsi sekaligus. Tadi yang pertama Antibakteri, antibakteri, anti jamur, anti jamur, dan aromaterapi. aromaterapi. Berarti kucing juga bisa ngerasain stres ya, Bisa Yuda ya? dong. Ya, kita juga perlu mempertimbangkan dan melihat emosional dari si kucing ini ya. Benar, benar, benar tuh teman-teman. Makanya nggak jarang mungkin teman-teman pernah lihat nih, bahkan ada mama kucing yang makan anaknya sendiri ya. Iya. Ada itu karena stres tuh teman-teman. Coba deh kucingnya dipakein sampo dari Carin gitu ya. Karena wah keren banget nih, ternyata nggak cuma secara kesehatan fisik si kucing, juga dari mentalnya juga diperhatikan. Ini yang menjadi pembeda nih teman-teman, dan sangat menarik ya. Tentunya nih Yuda, pengalaman ini tuh bisa memberikan dampak positif ya untuk diri Yuda, teman-teman, dan juga untuk fakultas hukum khususnya ya. Kedokteran hewan. Fakultas kedokteran hewan. Sorry teman-teman, fakultas kedokteran hewan. Jadi gimana nih menurut Yudas agar pengalaman ini itu bisa memberikan dampak positif? Mungkin dari teman-teman yang tadi masih takut-takut untuk buat penelitian atau hanya sekedar untuk ikut suatu ajang. Bagaimana harapan Yudas sendiri? Kalau harapan dari aku khususnya nih kepada teman-teman dari kedokteran hewan dan USK atau khususnya gitu, kita waktu kuliah itu terasa cepat ya. Iya benar. Jadi sangat disayangkan kalau kita cuman kuliah pulang itu semua orang bakal tamat juga. Benar. Cuma nantinya menurut aku pribadi yang menjadi pembeda kita nanti itu adalah cerita pada saat tamat kuliah. Benar. Mungkin setiap orang bakal beda gitu kan. Nah, jadi harapan aku kepada teman-teman sekalian, carilah peluang lomba karena Universitas Syakuala saat ini juga mendukung berbagai kegiatan mahasiswa. Iya. Tidak ada yang tidak mendukung ya. Iya. Luar biasa sekali kan USK saat ini. Dan mulailah aware terhadap program-program yang dicetuskan, baik itu Kemendikti, dari kampus. Cobalah untuk peka terhadap prestasi gitu. Benar-benar. Jadi kita juga jangan sampai menutup diri ya Yuda, membuka peluang, dan juga karena kita sudah ada wadah teman-teman, bagaimana cara kita mengisi wadah yang sudah ada seperti itu. Mungkin ini juga berkaitan dengan pesan atau motivasi Yuda ya untuk teman-teman semua yang ingin mencoba hal baru. Apa nih motivasi atau pesan nih dari Yuda sebagai mahasiswa USK? Enggak cuman untuk seorang mahasiswa, tapi untuk seluruh setiap orang yang mendengar podcast ini. Mungkin selaras dengan moto hidup saya, itu yang berbunyi try and keep trying while the opportunities still exist. Jadi maksudnya itu adalah teruslah mencoba dan mencoba selagi peluang itu masih ada. Oke. Itu sih. Dan satu lagi nih, no matter where you come from and no matter who you are, siapapun kamu, dimanapun kamu berasal, tetaplah berpijak di kaki sendiri. Buatlah diri sendiri itu merasa bangga dengan pencapaian mungkin, dan jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal. Karena pada halnya kita sama kan, di mata universitas, di mata bangsa dan agama itu kita sama. Benar. Oke, keren sekali ya teman-teman, setelah kita mendengar sangat antusias nih pengalaman-pengalaman dari teman kita ini Yuda dan juga temannya tadi dan tim.
tentunya membuat kita jadi semangat untuk mencoba banyak hal baru ya. Seperti yang udah Yuda bilang tadi, jangan pernah teman-teman menutup peluang untuk mencoba suatu hal dan jangan pernah, malu untuk berusaha berdiri di kaki sendiri ya, Iya. mulai bergerak dan berjalan dari kaki sendiri. Hal kecil apapun bisa kita jalani dan juga sesuai dengan keinginan kita, asalkan kita mau dulu ya Yuda, Mmm. kita mau dulu mencoba maka kita akan bisa. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Resa Raditya sebagai host pada hari ini pamit undur diri dan juga bersama narasumber kita Yuda. Wassalamualaikum warahmatullahi Mhm. wabarakatuh.